Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini, kita belajar firman Tuhan dari satu bagian dan kita perbandingkan dengan beberapa bagian firman Tuhan, entah dari perjanjian lama, entah dari perjanjian baru. Pada saat ini kita belajar dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 berkata demikian, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Konteks dari bacaan ini ialah sebelum Yesus terangkat ke sorga, dan juga dalam situasi itu ia mengingatkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil secara tegas, secara baik kepada semesta ini, kepada segala makhluk. Sederhananya dari makhluk itu ialah manusia, tumbuh-tumbuhan, dan binatang-binatang. Tetapi kita ingat juga pada bagian yang lain dari firman Tuhan, ketika manusia itu diciptakan, kemudian diberi tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tetapi dalam perjalanannya, manusia itu melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian dalam Kejadian pasal 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan juga kita ingat bahwa di semesta ini, kita memiliki atau kita punya padanan atau kesamaan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kalau dalam kearifan lokal Toraja, kita belajar dari penciptaan semesta ini, segala tumbuh-tumbuhan, binatang itu dari satu namanya puputang kembar. Dalam bahasa Toraja itu sonsibaru. Jadi kita memiliki satu media unsur yang satu, di mana ciptaan-ciptaan ini keluar dan sesungguhnya dibahasakan sebagai hal yang bersaudara. Lebih hebat lagi dalam pemahamannya, dalam konsep orang Toraja ialah tosang serekan. Kita dengan ciptaan-ciptaan yang lain itu bersaudara. Tetapi kalau kita lihat juga perbandingkan, Tuhan Allah itu menciptakan manusia itu dari debu tanah, kemudian ya binatang-binatang hutan, burung-burung di udara itu dibentuk dari tanah. Manusia diberi tanggung jawab untuk mengurus ciptaan Tuhan itu. Dan saudara-saudara sekalian, karena itu sebagai anak-anak Tuhan yang telah mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita bertanggung jawab untuk meneruskan berita Injil itu kepada semua makhluk. Tidak hanya terbatas dalam kehidupan manusia, manusia belajar firman Tuhan, kemudian firman Tuhan yang dipelajari itu bisa dimengerti, tersimpan baik dalam pikiran-pikiran kita. Kita teruskan kepada sesama dan juga bagaimana pemaksimalan kita untuk mengurus tanaman atau ciptaan Tuhan yang lain termasuk binatang-binatang. Jadi karena itu tegas Tuhan Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Berita Injil itu harus menyentuh kepada semua makhluk, tidak dalam batasan-batasan tertentu, sekat-sekat tertentu. Dan ini pun menjadi nyata ketika kasih setia Tuhan itu yang dianugerahkan di dalam Yesus Kristus itu menyapa dunia ini. Ya, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Sentuhan berita Injil itu, sentuhan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus itu, berita keselamatan itu menyentuh seisi bumi ini. Apa yang Tuhan ciptakan di dalamnya. Karena itu dunia di mana kita hidup, dunia yang di mana kita menjalani aktivitas keseharian kita harus pelihara. Tidak lain ialah dengan menanami pohon-pohon yang fungsinya sebagai tangkapan air, bisa menyimpan air dalam musim-musim kemarau. Ya, tercukupkanlah air bagi daerah ini dan juga bagi daerah yang di lereng-lerengnya. Seterusnya pula, mengapa kita harus memelihara bumi ini? Mengapa sentuhan Injil itu mesti kepada segala makhluk? Itu sebagai bentuk rasa syukur kita sebagai orang-orang yang telah dianugerahi keselamatan dalam Yesus Kristus, dan juga sebagai bentuk rasa tanggung jawab kita untuk tetap menjaga kelestarian bumi ini. Ya, misalkan saja secara sederhana, lombok-lombok ini apa manfaatnya kita ke manusia? Manusia mengkonsumsinya. Ya, salah satu fungsi lombok ialah membunuh zat-zat beracun dalam tubuh, toksin. Sekian banyak toksin bisa saja masuk dalam tubuh kita, entah melalui makanan-makanan yang instan, minuman-minuman, tetapi itu bisa dinetralisir dengan
Lombok. Kita pun melihat semesta dalam dunia kegersangan saat ini. Begitu mudahnya tanah di beberapa bagian atau di beberapa tempat, ketika musim kemarau terjadi beberapa bulan, datanglah musim hujan, begitu mudahnya longsor. Karena gersang, karena tidak ada tanaman-tanaman lagi. Padahal kita harus mestinya sadar bahwa sesungguhnya semesta ini menceritakan bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang amat mulia. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya di dalam Mazmur 19 ayat 2. Itu pun kita harus cermati dengan baik. Jadi tanaman-tanaman, entah tanaman hortikultura, entah tanaman-tanaman penghijauan, pohon-pohon, bibit-bibit yang sudah disalurkan dari daerah ini dalam tanggung jawab di Yayasan Marampak Talu Lolona ini. Jadi Talu Lolona itu bercerita tentang mata rantai kehidupan. Itu setara dengan kearifan lokal Toraja, di mana bercerita bahwa ciptaan-ciptaan yang lain, manusia itu, binatang dan tumbuh-tumbuhan berasal dari satu tempat, berasal dari unsur yang sama, dibuat dari puputan kembar. Dan tanggung jawab itu melekat dalam diri manusia untuk mengurus, memelihara taman ini dengan baik. Dan salah satunya di Yayasan Marampak Talu Lolona ini yang menyalurkan bibit-bibit pohon, menyalurkan bibit-bibit hortikultura, pohon-pohon itu tidak lain dimaksudkan untuk membangun daerah yang lebih mapan, punya tangkapan air yang begitu kuat. Jadi harus dipelihara sampai tumbuh dengan besar. Dan kita tidak ingin terjadi daerah yang gersang, daerah yang tandus sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Tetapi bumi ini akan menjadi tandus karena perbuatan-perbuatan daripada penduduknya. Akibat-akibat yang dilakukan daripada penduduk. Mika pasal 7 ayat 13. Kita tidak ingin terjadi hal-hal seperti itu. Kita ingin melestarikan lingkungan itu sebagai ungkapan rasa syukur kita atas anugerah keselamatan yang kita telah terima di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada pada saat ini, menjadi rasa tanggung jawab kita menanam bibit-bibit penghijauan. Sentuhan Injil itu mesti dirasakan oleh semua ciptaan. Mengurus binatang-binatang, tidak memperlakukannya semena-mena. Itu bentuk berita Injil yang menyentuh pada binatang-binatang. Tidak menebang begitu saja pohon-pohon. Itu berarti kita sudah sentuhkan Injil. Karena itu mari saudara-saudaraku sekalian, tanggung jawab ini sungguh-sungguh kita jalankan, sungguh-sungguh kita hayati berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Tuhan memberkati. Amin.